Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sastra. Di sini kita berdua akan melakukan sebuah podcast yang bertema tentang sejarah sastra. Yap, betul sekali. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fala Bizaka. Dan saya Muhammad Zaki Adrian Barak dengan NIM 246151013. Dan saya 246151010. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, menurutmu apa itu sih sastra? Menurutku, sastra adalah karya tulis yang mengandung nilai estetika, kreativitas, dan makna yang mendalam. Biasanya berupa puisi, cerpen, novel, dan drama. Lu. Sekarang giliran aku yang bertanya, apa yang dimaksud dengan periode sastra? Periode sastra adalah pembagian urutan sastra dari zaman ke zaman, mulai dari zaman seperti periode 45 sampai hingga zaman sastra modern. Gitu ya. Terus, menurutmu sastra angkatan 45 itu apa? Sastra 45 adalah istilah untuk yang merujuk untuk angkatan 45 yang dimana seorang sastrawan Indonesia yang berkarya pada tahun 1945-an. Kemudian saya ingin bertanya, siapa tokoh sastra 45? Tokoh sastra 45 seperti Chairul Anwar, Pramudia Anantatur, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari saya. Sebutkan perbedaan antara sastra modern dan sastra lama yang menurutmu itu apa? Oke, menurut saya sastra lama itu bersifat lebih tradisional. Kemudian yang sastra baru itu biasanya penulisnya lebih dikenal dan bersifat lebih realistis. Kemudian saya ingin bertanya, apa ciri-ciri sastra balai pustaka? Ciri-ciri sastra balai pustaka yang pertama itu menggunakan tema adat, terus pendidikan, terus bahasa yang mudah dipahami, dan yang terakhir itu konflik budaya. Gitu. Oke, yang selanjutnya kita menuju ke angkatan Pujangga Baru. Saya bertanya, menurut siapa sajakah tokoh yang berperan dalam angkatan Pujangga Baru? Oke, antara lain Sultan Takdir Ajabana dan Amir Hamzah. Kemudian saya ingin bertanya, apa karakteristik utama dari sastra angkatan Pujangga Baru? Karakteristik utama pada angkatan Pujangga Baru adalah penekanan pada estetika, penggunaan bahasa yang indah, dan eksperimen sebagai bentuk puisi dan prosa. Oke, selanjutnya pertanyaan saya, bagaimana peran sih angkatan Pujangga Baru dalam perkembangan secara sastra modern? Oke, peran angkatan Pujangga Baru memainkan peran penting dalam perkembangan sastra Indonesia modern dengan memperkenalkan gaya penulisan yang lebih modern dan eksperimental serta membantu membentuk identitas sastra Indonesia. Kemudian saya ingin bertanya, apa tema yang sering diangkat dalam karya sastra angkatan Pujangga Baru? Oke, tema yang diangkat dalam sastra angkatan Pujangga Baru seperti antara lain tentang cinta-cintaan, kehidupan manusia, dan tentang yang alam. Penanda, siapa sih pendiri dari majalah Pujangga Baru yang menjadi wadah bagi sastra angkatan Pujangga Baru? Oke, saya akan menjawab.
majalah Pujangga Baru didirikan oleh Sultan Takdir Alis Jabana, Amir Hamzah, dan Amir Pane. Oke, yang selanjutnya kita menuju ke angkatan 2000-an. Apa karakteristik sastra angkatan 2000-an menurutmu? Menurut saya, karakteristik angkatan 2000-an saat penggunaan bahasa yang lebih bebas, eksperimen, dan dengan bentuk gaya penulisan serta pengaruh media sosial dan teknologi dalam proses kreatif. Kemudian saya ingin bertanya, siapakah saja tokoh utama dalam angkatan 2000-an? Menurut saya sih tokoh utama dalam angkatan 2000-an itu seperti Andra Hirata, terus Raditya Dika dan Eka Kurniawan. Itu saja yang saya ketahui. Terus yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih peran media sosial dalam perkembangan sastra angkatan 2000-an? Menurut saya, media sosial memainkan peran penting dalam perkembangan sastra angkatan 2000-an dengan memungkinkan penulis untuk mempublikasikan karya mereka secara online, berinteraksi dengan pembaca, dan membangun komunitas secara online. Kemudian saya ingin bertanya, apa tema yang sering diangkat dalam karya sastra angkatan 2000-an? Tema utama yang diangkat dalam sastra 2000-an antara lain seperti kehidupan masa remaja, cinta-cintaan, maupun hingga kritik sosial dan pendekatan yang lebih santai dan humoris. Karena pengaruh globalisasi terhadap karya sastra angkatan 2000-an. Oke, menurut saya pengaruh globalisasi pada angkatan 2000-an, karya sastra angkatan 2000-an dapat dilihat dalam penggunaan tema-tema global, pengaruhan budaya, populer asing, dan interaksi dengan penulis dan karyanya. Oke, yang terakhir, setelah kita berbincang-bincang mengenai prodi sastra mulai dari angkatan 45 sampai angkatan 2000-an, maupun itu belum jelas maupun belum lengkap membahasnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa sastra di Indonesia itu memiliki sejarah yang panjang dan beragam yang mencerminkan perubahan sosial, budaya, dan politik dari zaman ke zaman. Dari sastra kuno yang dipengaruhi oleh Hindu, Buddha, dan Islam hingga sastra modern yang dipengaruhi oleh nasionalisme, globalisasi, dan kolonialisme. Sekian podcast dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada saran kata mohon dimaafkan, dan kalau tadi penjelasannya kurang jelas mohon dimaafkan karena kami sedang masih belajar. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.